Ratu tiba di rooftop Syahira, tapi gadis itu tidak ada di rumah. Hari masih sangat pagi, Ratu sudah hafal jadwal Syahira. Jika pergi ke pasar, rasanya tidak mungkin. Resto milik gadis itu sudah memiliki supplier bahan-bahan masakan. Dari bumbu, sayuran, lauk pauk, semua sudah memiliki langganan yang biasa mengantarkan ke resto itu. Syasha kemana? Tanya Ratu sambil memeluk Devan dalam gendongannya. Ia sangat merindukan putranya yang satu itu. Di saat anak-anak lain ingin bersama kedua orang tuanya, Devan justru memilih tinggal bersama tantenya. Non Syasha, tadi dijemput sama tetangga. Katanya ada teman Non Syasha yang sakit, jawab Ami. Teman? Pria atau wanita? Ratu mengernyitkan alis. Sejak kapan Syasha memiliki teman di sekitar sini? Tanya Ratu dalam hati. Selama ini, teman-teman yang bermain dengan Syasha adalah teman-teman yang beralamat di sekitar rumah Tristan. Syahira pulang dengan langkah lesu. Ia sudah membuat kesalahan dengan menemui Ken. Sekarang, hatinya mulai melunak karena melihat laki-laki itu terluka. Kak Ratu? Kapan datang? Sudah setengah jam yang lalu. Kamu kemana sih, Syah? Jenguk teman Kak, jawab Syasha singkat. Ia segera masuk ke kamar agar tidak ditanya lebih jauh. Ratu selalu mengkhawatirkan keadaan Syahira di sini. Kalau dia tahu Syasha hampir diculik para preman, Ratu pasti akan menyuruhnya pulang saat ini juga. Syasha ingin menyembunyikan masalah itu dari kakak iparnya, tapi Ratu sudah mendengar dari Ami dan Erika. Mama menyuruh kamu untuk segera menikah dengan Randy. Jika tidak mau dengan Randy, cepat cari yang lain. Kakak, kok gitu bicaranya? Tanya Syasha sambil mengerucutkan bibirnya. Ia memang belum mau menikah, meski mereka sudah bertunangan sejak 5 tahun lalu. Bukan berarti, ia harus meninggalkan Randy. Kakak cuma menyampaikan pesan mama saja. Lagi pula, di sini sudah tidak aman. Kakak sudah dengar dari Ami dan Erika. Kemarin, kamu hampir diculik ketua preman di sini. Kamu buka resto yang dekat-dekat saja, jangan yang terlalu jauh seperti ini. Bikin khawatir, ucap Ratu panjang lebar. Kalau dekat-dekat orang tua, bukan belajar mandiri dong, Kak. Syasha baik-baik saja kok. Mereka juga tidak akan berani macam-macam lagi, sahut Syahira. Ia mengarang cerita agar kakak iparnya tidak memaksanya pindah. Syahira sudah memiliki banyak pelanggan resto. Pindah tempat, berarti harus memulai dari awal lagi. Tidak mudah untuk mendapatkan pelanggan, ia tidak mau memulainya kembali. Syahira mandi dan mengganti bajunya dengan baju koki. Ia turun ke resto dan mulai mempersiapkan bumbu-bumbu untuk menu mereka. Waktunya membuka resto, Erika membalik tulisan tutup di papan yang menggantung di pintu. Dalam waktu 1 jam, sudah banyak pelanggan yang datang. Namun, sebagian besar dari mereka adalah laki-laki. Tiba-tiba, Syasha mulai insecure dengan hasil masakannya. Para pelanggan pria itu datang karena di resto itu hanya ada 4 pegawai wanita. Apa mungkin, mereka hanya ingin melihat wanita di sini? Tanya Syahira kepada Nur. Nur juga sempat berpikir begitu sih Mbak. Jawaban Nur membuat Syahira mulai memikirkan ide dari kakak iparnya. Ratu memiliki 1 gedung kosong di sampingnya. Ia pernah menawarkannya kepada Syahira. Namun, gadis itu selalu menolak. Sekarang, dengan adanya masalah penculikan dan kehadiran Ken, Syahira mulai mempertimbangkan saran itu. 2 hari lagi, Randy libur. Aku akan merundingkan soal pindah resto dengannya nanti. Tengah malam, Syahira mendapat telepon dari Ken. Ia begitu panik mendengar Ken batuk-batuk. Ditambah suara benda terjatuh, ia semakin panik. Tunggu aku. Syahira menutup telepon dan berlari keluar dengan hanya memakai piyama tidur dan sandal kamar. Di tengah jalan, ia dihadang oleh anak buah Jarwo. Syahira mundur dan berbalik hendak kembali ke resto. Anak buah Jarwo berlari lebih cepat, menghadang langkah Syahira. Tol! Mereka membekap mulut Syahira dan menyeretnya masuk ke dalam mobil. Peluk! Sebuah tangan menyentuh pundak salah satu preman itu. Mereka menoleh dan seketika itu juga mereka tersungkur. Pemilik tangan itu melayangkan tinju dan membuat 2 orang preman itu tersungkur ke tanah. Mau dibawa kemana wanitaku? Tanya Randy. Randy! Syahira berlari ke dalam pelukan Randy. Laki-laki itu menggeser Syahira agar bersembunyi di belakangnya.
Ia kembali menghajar kedua preman itu tanpa ampun. Mereka hendak mencuri tunangannya di tengah malam seperti ini. Merasa tidak bisa menang darinya, mereka segera naik ke mobil dan memilih pergi. Randy menghampiri Shahira, lalu menggendongnya di belakang. Gadis itu menatap ke arah Gan. Ia tidak bisa pergi menemui Ken karena Randy datang menemuinya. "Kamu mau kemana sih tengah malam begini? Bikin aku khawatir saja. Coba kalau mereka berhasil membawa kamu, Hani? Aku bisa mati tanpa kamu," ucap Randy. Shahira tidak menjawab. Laki-laki itu akan sangat kecewa padanya, jika tahu pacarnya ingin menemui pria lain di tengah malam. Randy begitu perhatian dan sayang padanya. Ia tidak boleh menyakiti hatinya. "Aku merasa kamu akan datang, jadi aku menunggu di luar." Malah disamperin mereka, jawab Sasha berbohong. "Benarkah? Hebat sekali kamu, Hani. Ngomong-ngomong, aku sangat lapar. Apa masih ada makanan di resto?" "Sepertinya ada. Nanti aku masak sesuatu untukmu," ucap Shahira. Randy menurunkan Sasha di depan pintu resto. Gadis itu naik ke rooftop untuk mengambil kunci resto. Ia bergegas turun setelah menemukan kuncinya. Mereka masuk dan langsung menuju ke dapur. Resto itu memiliki dinding kaca di semua ruangan. Dapur mereka juga bisa terlihat dari luar. Bukannya memasak, Randy justru memeluk gadis itu dan mengecupnya penuh kerinduan. Dari seberang jalan, Ken melihat punggung laki-laki yang memeluk Shahira, tapi ia tidak melihat wajahnya. Ken berbalik pergi dengan sedih. Ia patah hati, melihat gadis itu sudah memiliki calon suami. "Cincin itu, pasti dari dia," gumam Ken sambil berjalan pulang. Ia menjemput Shahira, karena khawatir gadis itu mendapat masalah di jalan. Mendengar Sasha akan datang padanya, ia sangat senang. Namun, kebahagiaan itu kini hancur berkeping-keping. Banyak bahan masakan di dapur resto, tapi Randy malah minta dibuatkan mie instan. Dia sangat merindukan makanan itu. Shahira membuat mie instan dengan topping lengkap. Ada sayuran, telur, udang, dan daging. Randy menyantapnya dengan lahap. Ia benar-benar lapar setelah perjalanan naik pesawat. Shahira menatapnya dalam dengan senyum simpul yang menghias bibirnya. "Karena sudah tengah malam, aku menginap di sini ya." Shahira menjawab dengan gumaman pelan. Ia menoleh keluar resto. Entah hanya perasaan saja, atau karena Ken ada di sana. Shahira merasa diperhatikan oleh seseorang. Kenyataannya tidak ada siapa-siapa di sana. Ken memang ada di sana tadi, tapi dia segera pergi saat melihat Shahira berciuman dengan Randy.